Kalau rogo itu bisa sakit, roh itu bisa sakit tidak. Terus, kalau rogo bisa sakit, iya. Kalau roh bisa sakit enggak? Bisa sakit enggak? Okay. Terus yang kedua, jiwa niku nopo, roh niku nopo. Ngoten nggih. Sekap semanten. Jiwa dan roh. Jasad ini bisa sakit. Entah sakit udun, entah sakit kutil. Lah ngoten nggih. Pertanyaannya, ruh ini apakah bisa sakit? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradoh. Bisa. Roh itu juga berpenyakit. Lah penyakitnya roh, nyun sewu. Di dalam jagate ati itu ada pohon, Pak. Pohon. Pohon ini macam-macam. Pohon A, buahnya jenenge hasud. Pohon B, buahnya iku jenenge riya. Pohon C, buahnya iku takabur. D, sampai terus ada sum'ah. Intinya sifat-sifat yang dicela Allah. Itulah penyakitnya hati. Sebab apa? Kok di jagatnya hati itu ada pohon yang berbuah seperti itu? Karena si roh itu ngatekno, mengikuti bisikan-bisikan nafsu di dalam dada kita. Apa sih bisikan nafsu itu? Innan nafsa la amaratum bisu. Yang dibisikkan nafsu terhadap ruhaniyah itu cuma satu. Apa? Berbuat jahat pada Allah. Bentuk jahatnya melalaikan. Kalau semua apapun itu yang berwenang adalah Allah. Akhirnya apa Pak? Akhirnya ruhaniyah kita itu merasa punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, lah gitu lah. Ini di dunia thariqah lewat dzikir sirri diprotoli buai Pak. Hatinya dikongkon dzikir terus sirri Allah, Allahu, Allahu, makin manci urip, urip. Ini kalau tidak disertakan dididik la ilaha illa anta atau dzikir rasa, buai logrok dino iki meni muncul maneh. Tidak akan habis. Sehingga mohon maaf bertorikoh lewat manapun dan puluhan tahun pun nggak bisa, buah dari pohon-pohon itu nggak muncul lagi, nggak bisa. Nah terus biar nggak muncul bagaimana? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinu tauhid. Ini kita harus masuk di dalam tauhid la ilaha illa anta dan ana. Hakikat menuju makrifat. Harus masuk di situ. Kalau itu sudah jenengan leboni terus sampai melakukan dzikir rasa, maka bukan memetik buah. Yang iki dijebol. Pohon ini laksana seperti itu. Tatkala pohon itu keakuan diri kita, ya gitu. Sudah lepas, sudah dijebol, otomatis nggak akan keluar buah. Ra percaya? Sampeyan duwe wit pelem, ben taun niku lak ngewoh to ya. Pingin gak ngewoh gampang.
begon pelem iku. Jabuten sangka dene lemah. Garing-garing dhewe bongko. Enggak akan muncul buah pelem. Saged diterami nggih? Sama. Selama kita sudah masuk di dunia la ilaha illa anta, wilayah anta, pasti akan sampai ke ana. Jikalau kau jenengan iki mang sudah noto dzikir rasa, mesti bisa sampai makrifat. Al-halat iku nek dawuh ngeten, Pak. Ana al-haq. Niki tajem lho niki. Ana al-haq. Laisa fi jubati illallah. Ya gara-gara niki al-halat dipenggal. Saya adalah kebenaran. Al-haq, saya adalah Allah. La ilaha illa ana. Di situ ada surat Al-Anbiya ayat 25 niku. Nggih, Al-Anbiya. Beliau mengatakan ana al-haq. Saya adalah Allah. Al-haq itu dimaknai kebenaran. Kebenaran itu jatuhnya hanya pada Allah. Pada Allah. La fi jubati illallah. Tidak ada di dalam jubahku iki sarung kecuali Allah. Bagi orang yang nggak paham, menuduh al-halat itu ngaku-ngaku sebagai itu, padahal tidak. Nyatakno Allah kebenaran pada secara dohir iki. Cuman wae berhubung orang itu melihat al-halatnya, maka dia menuduh al-halat ngaku-ngaku Tuhan. Padahal jikalau tidak ada Allah di dalam diri al-halat, nggak mungkin al-halat bisa ngucap itu. Sing ngucap itu sebetulnya Allah. Cuman gak diterang ini akhirnya salah paham. Loh, ngoten loh. Pertanyaan apa Rasulullah juga dulu menyatakan ini? Iya. Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wis, ini gak percaya mbuh. Allah dawuh, Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kau Muhammad, termasuk dirimu. Kecuali harus membawa wahyu intiku iki. Wahyu yang paling inti. Berupa apa? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Loh, aku bahasanya. Fa'budun. Supaya mereka kau ajak menyembah aku. Allah, huwa, tinggal ana. Iki marifat. Udah. Nah, penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita itulah Bapak Ibu. Akhirnya jenengan ketika ngadepi persoalan dunia, lebih-lebih perkara enggak enak wujudnya ati panas. Loro ati. Panasi ati digawa dhewe. Nek panasi sengenge disangga wong akeh. Pilih ndi ya, Pak? Itulah penyakitnya hati. Yang kedua, apa perbedaan jiwa dengan roh? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di situ substansinya adalah irji'i. Irji'i ila rabbiki. Irji'i ila rabbiki. Ini Pak, substansinya. Wahai jiwa yang tenang. Itu panggilan, Pak. Boten disebut ruh, dereng, jiwa dulu. Wahai jiwa yang tenang, mutmainnah, irji'i, kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Irji'i adalah kata perintah. Mengapa diperintah? Karena jiwa belum kembali kepada Tuhan. Kalau sudah kembali, mengapa harus diperintah? Logikanya seperti itu. Hati irji'i adalah fi'il amar, fi'il kanggo
perjalanan memerintahkan, kata perintah, mengapa sebab diperintah? Karena jiwa belum kembali. Kok disebut jiwa? Kok bukan ruh? Karena posisi ruh itu masih kotor. Akhirnya disebut jiwa. Apa jiwa itu? Terdiri dari 3 huruf. Orang Jawa mengatakan nafsu, nafsan. Nafsu itu jiwa. Artinya ruh yang masih kotor disebut jiwa. Lah iki kok mutmainah karena ruh itu sudah jinak. Mutmainah itu anteng. Mengapa jinak? Mengapa anteng? Karena sampai noto rasa. Berangkat menyang urip. Wahai jiwa yang tenang, damai, kembalilah kau pada Tuhan. Berarti posisi dawuh iku jiwa belum dikatakan ruh. Artinya antara ruh dengan jiwa itu masih dalam satu kesatuan. Contoh, jeruk. Sebelum makan itu ada perintah. Once ono. Berarti bahasa once ono kudu melepaskan antara kulit dengan isi. Oleh karena ruh itu tadi masih terkuasai oleh nafsu jiwa, maka ada perintah irji'i, kembalilah pada Tuhan. Berarti harus dilepas. Kalau sudah dilepas, di situ kan ada rodiyata mardiyah, gitu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi ono rodiyata mardiyah dulu. Artinya jenengan iki ngelepasnya itu sudah harus ridho dan ikhlas. Dikatakan ikhlas ridho seperti orang tukang parkir. Diambil mobil mewahnya oleh si pemilik, nggak mungkin tukang parkir niku gandoli. Lah ngoten iki weku, nggak mungkin. Mesti monggo. Malah jalannya itu diamankan. Lah gitu toh. Bisalamin aminin aman. Garakno banyak manusia nggak tahu dadi tukang parkir. Jadi ning atine sik ngaku. Sik ngaku-ngaku. Jiwa. Kalau ini sudah dilepas, berarti dia fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan ahli syuhud, kekasih Allah, otomatis wadkhuli jannati. Jannati itu berarti bahagia. Hati sampai damai. Nikmat. Bayangane wong saleh akan surga omah wis mewah ono kuno. Ngono bayangane fisik to bayangane. Ini adalah bahagianya rohaninya. Jadi apa perbedaan antara jiwa dengan ruh? Kalau jiwa itu adalah nafsu, kalau ruh adalah fitrah. Roh itu adalah nanti loh sing kula sebut hidup. Mesisan ya ini ya. Tergantung jenengan memahami ku ya Allah. Begini. Allah sing bukan jeneng. Ya. Manifest ganti nama Nur Muhammad. Nur Muhammad manifest ganti nama Ruh. Ruh manifest ganti nama Insan. Insanul Kamil, ono jasad, ono roh. Sebetulnya Pak,
Ini ya ini ya ini ya ini. Mengapa harus ada nama-nama ini? Ini proses di dalam Al-Quran, innalillahi. Sekarang bagaimana proses yang kedua, wa inna ilaihi roji'un. Dikatakan kembali dan bertemu Allah. Hilang. Ngomong apa ini? Ya wis iku. Inilah al-haq, kebenaran. Yang tidak bisa diganggu gugat. Yang tidak bisa terbantahkan dengan ilmu apapun. Urusan dong gak dong bukan urusaku. Sehingga ngedong ya sopo. Ya dah ya. Mun ngoten mawon gak usah pusing-pusing. Mbok dipikir teman-teman. Kembali pada pertanyaan yang kedua. Berarti jiwa adalah nun vaksin yang disebut nafsu. Dan nafsu kembali kemana? Kalau nafsu kembali ke taholi, berarti itulah inna nafsala amaratum bisu. Jelek. Tapi ilama rohima rabbi. Ada nafsu yang dirahmati. Apa? Nafsu diri. Ingsun. Diri itu ingsun. Kalau ingsunnya Allah, sudah itu. Itulah yang kumaksud bila suwarin wakalamin walafdin. Wis tanpa nama, tanpa sifat, tanpa suara. Menang. Jadi kita mengatakan ruh dari pandangan mana? Kalau pandangan kacamata syariat, yo makhluk. Kalau pandangan hakikat, beda. Kita runtut asal muasal mau. Jelas Pak nggih? Oke.